Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam teman-teman. Eh, Bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang sudah kirim komentar, kritik dan saran, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Seiring doa, mudah-mudahan urusan kalian lancar, apa yang kalian cita-cita akan tercapai, dan rezeki kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagi kalian yang baru bergabung di channel Cerita Malam, saya ucapkan selamat bergabung. Kali ini saya punya cerita dari orang yang transmigran, dari seorang transmigran ya. Artinya beliau mengikuti program transmigrasi pemerintah dari Jawa ke Pulau Kalimantan. Nah, jadi beliau transmigran namanya ya. Kisah ini namanya adalah Bapak Nuryanto dan istrinya Rohimah serta satu orang anaknya. Ya, Bapak Nuryanto, istrinya Rohimah dan satu lagi seorang anaknya. Singkat cerita, Bapak Nuryanto ini didaftarkan oleh kepala desa setempat untuk mengikuti program transmigrasi yang digalakkan oleh pemerintah pada waktu itu ya, sekitar tahun 2000-an. Yang disebabkan pertama karena rumah Bapak Nur ini rumahnya di pesisir pantai. Ketika air naik ya, ternyata beliau kena bencana, rumahnya salah satu korban ya. Jadi keluarga beliau adalah salah satu korban dari bencana tersebut, dan rumahnya pun ambruk. Melihat hal yang demikian, kepala desa mendaftarkan Bapak Nuryanto ke program transmigrasi, dan Bapak Nuryantonya juga pun tidak punya pilihan lain ya. Pekerjaan gitu-gitu aja, rumah sudah hancur ya, penghasilan sedikit, anak perlu keperluan, istri perlu macam-macam ya. Jadi ekonomi Bapak Nuryanto mungkin bisa dibilang sangat turun pada waktu itu. Singkat cerita, beliau pun ikut program transmigrasi. Sekitar tahun 2000-an, datanglah Bapak Nuryanto ke daerah Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan ya. Kalau nama daerahnya tidak disebutkan beliau. Setelah tiba di Kalimantan Selatan, sebagaimana yang kita ketahui, transmigrasi itu kan daerah transmigrasi itu kan daerah pembukaan lahan ya. Jadi otomatis semuanya baru sana. Pasarnya pasar baru buka. Wilayahnya tentu saja wilayah baru buka. Rumahnya berjauh-jauhan. Ya, rumah satu warga ke rumah satu keluarga ke keluarga yang lain itu berjauh-jauhan, bukan seperti kita di kota ya, atau di komplek. Singkat cerita, hari demi hari berlalu, minggu demi minggu, bulan sampai ke tahun. Kegiatan Bapak Nuryanto pagi seperti biasa. Pagi beliau ke ladang, sekitar jam 12 istri beliau, Ibu Rohimah, datang untuk menjajakan makanan kepada beliau. Kemudian setelah menyelesaikan pekerjaannya, beliau kembali lagi ke rumah. Itu saja yang beliau lakukan setiap hari ya. Karena program transmigrasi ini walaupun tidak maksimal oleh pemerintah, tapi menurut saya itu cukup membantu dan sangat membantu sekali. Karena banyak orang-orang transmigran dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan itu memang drastis perubahan hidupnya. Memang drastis perubahan hidupnya ya. Dari yang asalnya nggak punya tanah, nggak punya rumah, nggak punya usaha, datang ke Kalimantan seingat saya ya, program transmigrasi itu dipinjami tanah ya. Tapi boleh dibeli, dipinjami tanah. Namun suatu saat kalau ada uang boleh dibeli. Dan harganya pun karena program pemerintah ya murah pada saat itu ya.
Waktu pun berlalu. Sampai di suatu waktu semuanya berubah. Ya, malapetaka itu datang. Pada waktu siang hari, sekitar jam 12. Seperti biasa, jadwal Ibu Rohimah itu datang ke ladang Bapak Nur untuk menjajakan makanan. Bapak Nur menunggu seperti biasa ya. Beliau menunggu istrinya, pasti datang jam 12. Tunggu. Sampai tidak terasa jam 1 siang. Bapak Nur pun geram ya dalam hati ya. Antara geram, marah dan khawatir. Marahnya itu kalau istrinya lupa. Nah, tapi di dalam hati Pak Nur ya nggak mungkin lupa lah. Paling ketiduran ya. Tapi di satu sisi Pak Nur juga berpikir, waduh, mudah-mudahan hanya ketiduran, tidak yang lain ya. Mudah-mudahan hanya ketiduran, tidak yang lain. Singkat cerita, Pak Nur pun pulang ya, dengan perasaan kecewa dan perut yang merongrong kelaparan. Beliau pulang ke rumah dengan jalan kaki. Setelah sampai di muka pintu, beliau ketok. Bu, tidak ada yang menyahut. Setelah itu beliau buka pintunya dan tidak dikunci ternyata. Langsung beliau berlari ya. Mau berlari ke, pokoknya mencari di antara di dapur atau di kamar. Mau mengomel dengan istri ini. Kenapa nggak datang-datang? Nah, itu di hati beliau ya. Antara panas atau bagaimana, antara khawatir dan marah ya. Beliau buka pintu, krek, langsung lari ke dapur, tidak ada istri. Pas ke kamar, beliau dapati istri beliau rambutnya acak-acakan, ada darah tercecer ya. Dan ya gimana ya, beliau pun bingung, ini kenapa ini istrinya ini. Beliau pun membangunkan istrinya. Dek, kamu kenapa? Istrinya pun bangun dengan wajah yang pucat dan bibir yang terlihat sekali pucat. Bangun dan menangis. Bapak Nur pun ya, sebagai suami, walaupun beliau tidak tahu apa yang terjadi, beliau peluk. Tenang, jangan nangis, kata beliau. Ini kenapa? Kamu kenapa nggak datang ke ladang? Ucap Pak Nur. Aku tadi nungguin loh, 1 jam sudah nunggu aku. Kok kamu tiba-tiba kayak gini? Kata Bapak Nur. Istrinya, Ibu Rohimah, sambil menangis terseduh-seduh pun beliau berucap, aku diperkosa 5 orang, Mas. Dan aku nggak tahu lagi ya. Hanya itu yang istrinya ucapkan. Bapak Nur pun antara marah dan langsung ke dapur, ngambil parangnya, baru mau keluar rumah, beliau berpikir, mau dikejar kemana orang yang 5 ini ya. Dan Pak Nur berpikir, ini kayaknya perampok, kata Pak Nur. Mau dikejar kemana? Kalaunya dapat 5 orang, kata Pak Nur. Iya, kalau dapat. Kalau enggak, kemana saya mau cari? Kalau dapat, emang saya
Menang, kata Pak Nur. Ujung-ujungnya saya mati, kata Pak Nur. Istri anak saya siapa lagi yang jaga? Nah, setelah mau keluar pintu, istrinya Ibu Rohimah memanggil, Pak, nggak usah Pak, kata istri Pak Nur. Bapak Nur pun mendatangi istrinya. Istrinya pun berucap, sudah Pak, bapak mau cari kemana emang? Emang bapak mau cari kemana? Bapak panggil kita ke puskes terdekat aja Pak. Saya mau ini, kata istrinya. Tentu pikiran Pak Nur pun teralihkan ya pada waktu itu. Oh iya deh, kata Pak Nur. Yang penting istri saya dulu yang selamat. Urusan itu nanti lapor polisi atau bagaimana selanjutnya. Singkat cerita, hari demi hari pun berlalu. Namun